Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Nur Wicaksana dengan NIM 0538830119. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang algoritma ya, dalam materi khusus struktur data atau mata kuliah struktur data. Tugas ketiga, aktivitas belajar ke-12. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program pencarian algoritma menggunakan Deep First Search atau DFVS dalam bahasa Java dengan instruksinya, yaitu kita gunakan 7 node ya kan, dari sini 7 node yang mewakili A1 sampai A7. Tentukan sendiri nilai hubungan antara node tersebut. Selanjutnya kita melakukan pencarian angka n itu targetnya ya, pada graf tersebut dengan DVS. Setelah itu kita disuruh juga jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan proses rincian. Nah, di sini karena keterbatasan waktu saya untuk belajar, saya belajar cepat aja, tapi saya sudah paham apa yang dimaksud dari program tersebut. Jadi pengertian DVS ini adalah sebuah pencarian mendalam yang dimulai dari ini sumber dari artikel medium.com ya. Jadi pencarian mendalam yang dimulai dengan atau dari node awal dilanjutkan hanya mengunjungi node anak paling kiri di tingkat selanjutnya. Di sini bisa dilihat gambarnya. DVS ini dia mencarinya itu dari kiri terlebih dahulu sampai kanan. Kalau misalnya indeks ditemukan ya berarti nanti berhentilah pencarian tersebut. Jadi cara kerjanya DVS ini, yang pertama, node masukkan pada akar ke dalam sebuah tumpukan. Jadi masukkan node akar dalam sebuah tumpukan, kemudian ambil simpul pertama pada level paling atas. Jika simpul tersebut merupakan solusi pencarian dan hasilnya dikembalikan. Jika simpul itu bukan solusi, maka seluruh simpul tersebut yang bertetangga dengan simpul tersebut akan ke dalam tumpukan. Jadi masukkan seluruh simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut ke dalam tumpukan. Jika dalam kondisi jika simpul tersebut bukan merupakan solusi. Nah, apabila semua simpul ini sudah dicek dan antriannya itu kosong, pencarian selesai dengan mengembalikan hasil solusi tidak ditemukan. Pencarian ini akan diulang dari simpul awal antrian, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini juga dijelaskan juga kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihan dari DVS ini membutuhkan memori yang kecil karena hanya node-node yang mempunyai lintasan aktif aja yang bakal disimpan. Terus yang kedua, DVS ini menemukan solusi tanpa harus menguji banyaknya node ke dalam sebuah ruang keadaan. Nah, kekurangannya ialah jika pohon yang dibangkitkan mempunyai level dalam arti itu tak terhingga atau infinity, tidak ada jaminan untuk menemukan solusi atau tidak komplit ya. Terus yang kedua ini jika satu solusi yang sama tetapi berada pada level yang berbeda, maka DVS ini tidak menjamin menemukan sebuah solusi yang paling baik atau tidak optimal contohnya. Nah, dalam penerapan BVS ya, kalau nanti DVS itu penerapannya mungkin kalau bisa dilihat, saya kurang tahu juga, coba kita cari di Google penerapan DVS kehidupan sehari-hari ya, coba ya. Nah, di sini di Google nih, menemukan jalan keluar dari labirin, pencarian jalur terpendek dan penyortiran topologi. Oke, langsung saja kita implementasikan algoritma tersebut. Nih, kalau misalnya teman-teman bingung codingannya itu gimana, teman-teman bisa lihat juga di websitenya Geek4Geeks ya. Di situ cukup banyak algoritma-algoritma yang sudah terpampang, jadi teman-teman bisa lihat saja. Kalau di sini saya nggak pakai codingan dari Geek4Geeks, saya bikin pakai codingan saya sendiri dan bantuan AI untuk memecahkan berbagai masalah, dan juga bantuan dari website kecintaan saya, yaitu Stack Overflow. Oke, langsung saja kita implementasikan. Ini saya udah buat ya sebenarnya, tapi saya mengulangin lagi nih. Yang pertama adalah kita terlebih dahulu buat sebuah kelas ya.
kelas, kita kasih nama apa kelas tersebut, misalnya DVS graph. Oke, misalnya kita kasih nama public function, public function, public class DVS graph ya. Selanjutnya, oh ya, jangan lupa kita impor terlebih dahulu semua utility dari Java library supaya gampang ya. Nah, yang kedua ini kita bisa pakai graph. Jadi ada di Java itu ada namanya library Java, kalau nggak salah graph. Graph node. Nah, jadi ada library grep atau graphic, jadi memudahkan kita untuk mencari node ya. Seperti ini pengambilan sama, nanti kita bikin ini. Kalau ribetnya kan seperti ini, cara ribetnya nih. Kalau kita bisa lihat dari Geek4Geeks nih, cara ribetnya seperti ini. Jadi buat stepnya itu panjang dia, tapi simple sih sebenarnya. Tapi ada yang lebih simple lagi, pakai graph. Jadi pakai library itu dijamin gampang banget dah kalau untuk saya sebagai ibaratnya belajar untuk awal. Jadi kita implementasiin dulu. Berarti ini deklarasi sebuah graph ya. Jadi private tadi private, kita fungsinya sebagai private map string list. Nah, ini udah generate. Nah, visual code saya nih, saya pakai bantuan dari kode IUM kalau nggak salah. Jadi buat auto complete, jadi memudahkan kita mau apa, jadi lebih gampang gitu. Ini kita kasih nama jangan grab aja yang lebih mudah. Oke, grab udah. Selanjutnya kita bikin lagi di sini kita set sebagai string. Jadi nanti visited ini fungsinya Java visited. Jadi kalau dalam Google ini Java visited ini tidak memiliki arti yang jelas, namun kemungkinan besar adalah tentang visitor pattern atau yang dikunjungi. Jadi nanti kita bikin sebuah set ya, sebuah tipe set atau sebuah tipe collection array. Nanti ini kita simpan node-node tersebut dalam sebuah hashnet atau dalam sebuah node. Oke. Selanjutnya ketika kita bikin ini kita udah bikin nih graph atau deklarasi grafnya. Terus kita bikin terlebih dahulu public void static main ya. Ini nanti string rgs. Oke. Fungsi main ini nantinya akan menyimpan sebuah menjalankan semua fungsi dari dsgraph tersebut. Nah, kalau udah main, kita udah buat, selanjutnya kita bikin sebuah public fungsi public ds. Kita kasih nama DSS graph aja ya. Nah, DS graph ini nanti kita tampung grabnya atau node-nya. Misalnya kan di perintah tersebut A1 ya nilainya ya. Misalnya A1. Nah, habis itu kita set arrays aslisnya. Array aslis itu apa sih? Nah, array aslis kalau bisa kita lihat
Oke, kita lanjut karena saya pakai Bandicam yang gratis, jadi waktunya 10 menit doang dibatasin. Kita lanjut, kita percepat aja. Array ArrayAsList ini, kalau dalam bahasa Java, ini adalah metode yang digunakan untuk mengubah array menjadi sebuah list. Oke, jadi misalnya A1 ini nanti kita ubah list jadi A2 dan A3. Kita bikin grafik ya, grafik sesuai ini nih, yang dari artikel Medium ini nih. A2 dan A3 kita pisahkan. Terusnya kita copy aja taruh sini. A2 nanti kita ubah jadi sebuah array, berarti A1, A4 dan A5 ya kan. Selanjutnya A3 itu nanti kita ubah jadi A1, berarti A6 dan A7. Nah, sisanya kita set jadi sebuah A2, A4 nanti kita set jadi A2 ya kan. Nih list nih, mengubah array menjadi sebuah list seperti ini, nanti outputnya X. Terus A5 nanti A2 juga, A6 sampai A7 nanti ini kita set jadi A3. Nah, ini udah kita buat node-nya. Kalau sudah dibuat node-nya, selanjutnya adalah coba kita, ini ada error nih, error berarti harus kita panggil dulu nih, berarti di sini jadi ds graph dvs ds graph. Misalnya nanti ini panggil kelas. Oke, kalau sudah kita bikin berarti string, nantinya ada start node nya itu dimulai dari berapa, karena 1 ya. Terus string target node yang kita mau cari misalnya berapa. Selanjutnya kita kasih sebuah variabel ya, mungkin ya, untuk simpan kondisinya. Result. Nah, ini udah jadi nih. If tidak ditemukan, jadi jika node-nya itu tidak ditemukan, kita print out, tidak ada jalur. Nah, oke, ini error nih, abaikan aja karena kita belum deklarasi return untuk nilai sebuah variabel ini ya. Jadi kita buat terlebih dahulu di sini public boolean, karena nanti ini nilainya adalah true and false. Kita kasih dvs aja string, karena ada start node dan juga target end node. Selanjutnya kita visited terlebih dahulu. Jadi artinya dikunjungi terlebih dahulu masing-masing set tersebut. Kalau sudah dikunjungi, berarti jika bukan start node, ini kita ganti aja nih, jangan aduh dvs ini kita ganti aja jadi node sama target node aja. Lebih gampang
gampang. String not, string target not. Public function void public boolean DVS. Oke. Kalau sudah berarti if berarti not equal target not return true, atau jika target itu ditemukan langsung aja return nilai true dengan kita print sudah. Berarti nanti printnya jalur dari ini target ditemukan di not. Selanjutnya looping data tersebut. Nah kayak gini, jadi looping neckboards. Jadi ini di graph ini ada fungsi neckboards. Neckboards ini adalah sebuah fungsi untuk mencari data atau mencari indeks yang terdekat ya. Jadi teman-teman bisa cari aja neckboards adalah, aduh mati lampu guys di sini guys. Oke, kita lanjut tadi neckboards ya. Jadi neckboards ini adalah sebuah algoritma untuk mencari sebuah node terdekat ya. Jadi teman-teman bisa cari aja Java neckboards pakai grep ya. Java. Nah, jadi seperti ini, dia nanti akan mencari sebuah node-node terdekat ya, sesuai dengan target yang kita set. Ini kita ganti aja, ini bukan get off, berarti ini get, ini seharusnya get node, karena dia akan melooping sebuah node ya. Nah, kalau sudah, jadi nanti jika jadi gini, dia looping terlebih dahulu, kita ambil semua node-nya, terus misalnya kontes ini berarti apa ya, kalau bahasa Inggris itu kontes apa? Berisi. Oh, kontes itu. Jadi jika visitednya ini ada tidak ada, artinya ini kan operator tidak sama dengan ya, dari sebuah node neckboards ini nanti diambil dari sebuah value node. Jika contents ini tidak ada, maka target misalnya ditemukan targetnya, kita return sebuah nilai true. Artinya kita looping seluruhnya. Jika tidak ada ya udah, kita selesaikan masalah tersebut sesuai dengan dari artikel Medium ini nih pengertiannya. Jadi jika pencariannya itu selesai dengan mengembalikan hasil solusi tidak ditemukan, nah pencarian ini akan diulang di antrian air awal kan. Jadi ini kan nggak ada nih, tidak ditemukan nih pencariannya kontes ini. Jadi ya sudah, sampai selesai node-nya kita return true, seperti itu kurang lebihnya. Kalau misalnya target ditemukan ya udah langsung dia nge-return true, kurang lebih seperti itu. Oke, kita sudah buat di sini node-nya. Ini udah di VS grab. Coba kita jalankan ya. Dir Java DSV. Kita klik dulu. Dir Java DVS graph. Public DVS graph completed to file. Oke, ada error di sini. Public DVS graph. Error apa ini? Oh, method return required. Oh, berarti di sini harus ya, di sini coy.
Setelah main ini berarti buatlah return ya, sebuah return ya. Ini udah gua return padahal sini return tuh. Oke, tambahin aja di sini. Gak tahu error apaan itu. Yang penting kalau misalnya running jalan. Apa di sini iterator return value Java cannot invoke iterator. Padahal sudah dikasih return loh di sini. Ini kan buat 7 not ya, buat 7 not. Oh apa ini harus di atas dia ya kan, karena tadi errornya itu disuruh harus fungsi ini harus bernilai sebuah return. Sama aja, invalid method deklarasi return tipe required. Tuh, dia harus return. DSV graph DVS. Oh kebalik, ini berarti DVS fungsinya. Ini dipanggil ke dalam sini. Nah seperti itu. Kita running, target ditemukan A7. A7 misalnya A3, A2 dah, A2 kita cek target ditemukan not A2. Oke, ini udah ditemukan, berarti kita bikin sebuah ini nih supaya kelihatan dia pencariannya dari mana dulu. Kita print aja di sini system out print ln. Di sini nanti visiting out saat not kan not visiting not atau mengunjungi not kita cari. Nah jadi dia visiting dulu nilai A1 A2 ditemukan, dia langsung berhenti. Misalnya A6 ya, kita targetnya ini kita set A6, kita running. Nah dia sampai cari dulu nih nilainya A1 A2 3 4 sampai A6 sudah ditemukan, baru langsung target itu ditemukan. Misalnya ya kita melebihi dari notnya, misalnya kita A8, apa ya result yang terjadi. Nah ketika di set jadi A8, di sini resultnya tidak ada jalur dari A1 ke A8 karena not yang kita buat kan cuma 7 bukan sampai 8. Jadi nanti dia akan mengembalikan sebuah nilai false, tidak ada jalur dari not ke 1 A1 sampai A8. Nilai ini dapat dari sini. Ini fungsi ini itu dapat dari sebuah deklarasi sebuah fungsi ini DVS. Nah, DVS ini kan DVS. Jadi dia manggil sebuah function atau sebuah kelas DVS. Terus DVS ini dia ngebuat sebuah not, selanjutnya dicari, ya kan, dicari di sini ketahuan nih, jika itu datanya ada, target ditemukan. Misalnya pencarian itu sudah dilakukan dan hasilnya tidak ketemu, ya dia akan return sebuah false. Jadi kurang lebihnya ini simple dari algoritma DVS, Bapak Ibu sekalian. Untuk artikel lebih jelasnya kita bisa lihat dalam artikel medium.com. Di sini sudah dijelaskan pengertian dan kekurangannya, dan pada part selanjutnya kita akan membahas algoritma dari BVS atau bisa dibilang brute force search, dengan instruksinya sama, dibikin sebuah 7 value ya, 7 not lah. Terus kita cari, terus kita jelaskan alur dan
bagaimana cara membuatnya. Kalau misalnya teman-teman bingung, teman-teman juga bisa lihat lah di website Geek4Geeks, ataupun teman-teman bisa cek lewat Stack Overflow ya, algoritma Java Stack Overflow. Di sini lengkap semua. Di Google juga sekarang juga ada AI-nya, jadi udah ketahuan lah, lebih enak lah kita belajarnya, kita implementasinya, dan juga kita cara penyampaiannya nanti untuk membuat sebuah programnya seperti apa. Kurang lebihnya seperti itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.